Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dewas KPK mulai proses kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri ke Syahrul Yassin Limpo. Wow, ada apa? Ini menarik begitu kan ya. KPK Dewan Pengawas KPK mulai proses kasus dugaan ini begitu kan. Apakah ini ada kode etik begitu kan ya? Karena pada hakikatnya Dewas KPK itu bisa memberikan sanksi hanya ya etika saja begitu kan ya. Tidak bisa pemecatan dan sebagainya. Tidak mungkinlah mereka begitu, tidak berani mereka begitu ya. Karena pada hakikatnya kita lihat saja kalau sudah ada muncul dampak di situ, kita lihat saja apakah ini begitu kan ya akan menjadi catatan penting bahwa apa yang dilakukan si Firly Bahuri sesuai dengan realitasnya. Nah, ini menjadi pandangan masyarakat begitu kan terkait dengan dugaan-dugaan seperti ini begitu. Dan bahkan yang mulai proses kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri ke Syahrul Yassin Limpo di situ begitu ya. Ini kan sudah ada begitu kan. Ya, Dewas KPK tidak punya wewenang di situ begitu kan. Ya, walaupun punya wewenang kan pasti takut mereka begitu kan. Tidak mungkin lah begitu akan memecat Firly Bahuri begitu. Kalau ini kan sudah jelas-jelas di situ begitu. Dan bahkan ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Dewas KPK mulai proses kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri ke Syahrul Yassin Limpo. Mudah-mudahan Polda Metro Jaya tidak ya kalah cepat memberi keputusan ya status hukum terduga kasus pemerasan terhadap SYL. Jika Dewas memberi keputusan terlebih dahulu dan hasil bertolak belakang dengan hasil penyidikan Polda, tentu akan menimbulkan kerancuan dan bisa menimbulkan gejolak baru katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Tapi sayang begitu kan ini. Wewenang Dewas terbatas soal etika komisioner, tindak pidana menjadi kewenangan penuh pihak kepolisian. Dua perkara yang tidak bisa dikaitkan ya ketika kepolisian ditemukan dua alat bukti. Status tersebut kan diputuskan ya kalau putusan Dewas menghentikan proses hukum pidana pasti ada mainnya katanya begitu. Main apa ini begitu kan? Ya kalau memang ini jadi tersangka misalnya proses menjadi tersangka ya silakan proses secara hukum begitu kan ya. Dewas KPK itu kan sebenarnya bertindak di situ begitu. Pecatlah Firly Bahuri begitu. Kalau ada tindak pidana kepada SYL begitu kan ya silakan proses secara hukum begitu kan ya. Kayak itu kan bisa begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita lihat kasus-kasus seperti ini ya aman-aman aja mereka begitu kan. Beberapa kali Firly Bahuri ya yang kemudian dugaan-dugaan besar di situ ya aman-aman aja mereka begitu kan. Tidak ada yang kemudian Dewas KPK juga melempem di situ begitu ya. Berbeda dengan yang lain begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Dan ini banyak yang kemudian memprotes di situ begitu. Sepakat tinggal kalau keputusan ya berbeda siap-siap opini masnya tambah liar katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan sama aja basis dia sebelum ke KPK korupsi kopnya apa ini Bayangkara apa maksudnya begitu ya. Ya kita lihat saja nanti di situ begitu ya. Bahkan katanya begitu lebih tidak percaya dan harusnya Dewas ini dibubarkan ya aja. Cuma buang-buang anggaran saja karena percuma keberadaan itu tidak membuat KPK menjadi lebih baik betul juga begitu kan. Jadi apa kewenangan Dewas KPK begitu? Hanya memberikan sanksi kode etik dan sebagainya. Kode etik itu sudah tidak laku bagi bangsa kita begitu kan ya. Itu kan seharusnya main pecat sana sini, teguran sana sini begitu. Dipecat aja begitu. Kira-kira kan seperti itu sesuai dengan apa yang ia lakukan begitu kan. Dalam artian bahwa selama ini kalau kita melihat bahwa ini terjadi pidana korupsi ya silahkan begitu kan ya. Karena yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama, apalagi terkait dengan pemerasan-pemerasan yang ada selama ini begitu. Ini kan kacau mereka begitu ya. Bahkan ya Dewas KPK mulai proses dugaan pemerasan Firly Bahuri ke Syahrul Yassin Limpo ya. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK mulai berproses dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Diduga ya pemeras dilakukan saat KPK ya tengah memproses kasus ya rasuah di lingkungan Kementerian RI. Wah.
Dewas mulai mengumpulkan bukti-bukti, kata anggota Dewas KPK ya Albertina begitu. Hal itu dikatakan Albino setelah Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan pemerasan dan Firly Bahuri ini kerap ya ini ke tahap ke penyidikan begitu ya Sabtu. Sebab itu Dewas harus memproses berdasarkan aturan yang berlaku ya. Paling ya dikaji dulu begitu kan ya, mengumpulkan alat bukti dulu begitu kan ya, dia didalami. Itu kan kata-kata yang kemudian membosankan begitu kan ya. Dengan kata-kata seperti itu kan sudah tidak bisa ya mempertegas begitu kan dengan tindakan-tindakan yang ada begitu ya. Saya akan coba mendalami, saya coba akan memberikan kajian dulu, saya ingin mencoba kaji dulu gimana ya, saya ingin mengumpulkan bukti. Wah, itu sudah alibinya luar biasa begitu. Itu sudah paham begitu kan ya. Bahkan status kasus dugaan ini akan diproses sesuai dengan peraturan dan POP prosedur operasional ya baku yang berlaku Dewas. Mantan hakim itu tak membalas pesan Tempo saat ditanya soal kemungkinan Firly Bahuri bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo di GOR ya, bahkan Jakarta ya Barat. Bahkan diketahui Firly Bahuri dilaporkan oleh kelompok mahasiswa bernama Komite Mahasiswa Peduli Hukum pada Jumat 6 Oktober 2023. Menurut para pelapor, Firly memiliki indikasi pelanggaran etis dan usai bertemu dengan pihak perkara di KPK begitu kan. Itu kan sudah banyak tuduhan-tuduhan mereka begitu. Dugaan-dugaan mereka banyak ya. Bahkan bocoran dokumen ya, korupsi asusila di dalamnya. Dewas KPK hanya meneng air begitu, diam di situ begitu ya. Bahkan anggota Dewas KPK Samsudin Haris mengkonfirmasi sebelumnya mengatakan ya sebelum ada laporan mengenai Firly Bahuri, ia pun tak menjawab. Bahkan langkah depan Dewas KPK menyikapi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK tersebut. Bahkan sementara itu Firly mengatakan bahwa pertemuan dia dengan Syahrul Yassin Limpo ya gelanggang olahraga tangki Jakarta Barat menjadi sebelum periode perkara dugaan korupsi di Kementan ya masuk ke tahap penyelidikan pada sekitar Januari 2003. Sebab itu menurut Firly saat itu status ex Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bukan tersangka ya, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperan di KPK. Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya, katanya begitu. Itu kan sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dari hal-hal seperti itu begitu kan banyak sekali pro dan kontra begitu. Kalau memang ada tindak pidana atau alat bukti ya silahkan proses secara hukum begitu kan. Sama dengan Yassin Limpo, kalau ada korupsi silahkan begitu kan. Ya kan begitu logikanya begitu. Sekarang kan saling lapor sana sini ujung-ujungnya ya orang-orang terjebak di situ begitu ya. Pertanyaannya sekarang kalau memang Yassin Limpo begitu kan korupsi, kenapa tidak jadi tersangka hari ini begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Itu kan sudah jelas mereka begitu dalam artian bahwa proses secara hukum ya kita harus ya bukan hanya tumpul ke atas begitu kan ya, sesuai begitu yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus sama begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.